Pada zaman itu ada nggak sih? Pada masa itu ada yang namanya golongan raksasa pun ada. Oh, ada. Jadi ya hewan pun ada. Jadi ya itu kategori daripada bangsa sebenarnya bangsa. Oh, bangsa. Jadi golongan raksasa yang betul besar, sedang, kecil gitu ya itu golongan raksasa ya. Itu bangsa. Bangsa. Ya, kita menyebutnya bangsa raksasa. Pembesarnya. Itu umumnya menggunakan apa kendaraannya? Nah ya kalau yang namanya kalangan bangsawan ke atas gitu ya, bangsawan ke atas saya kira kalau raja atau apa gitu ya, itu menggunakan gajah. Oh, gajah. Gajah ya apa nomad gitu. Gajah nomad yang mamut. mamut. Ya, itu. Yang gede itu. Besar itu. Yang besar. Raksasa itu. Oh, golongan binatang yang raksasa. Ya, nah jadi itu gajah kapasitas golongan raksasa itu. Oh. Dan di Pulau Jawa adalah merupakan suatu basis daripada banyaknya gajah tersebut. Gajah mamut populasi. Ya semacam populasi gitu. Populasinya di Pulau Jawa justru banyak. Ya, Ada Gunung Padang itu kayak gimana sih, Mas? Bentuk sebenarnya zaman itu. Jadi ya memang bentuk Gunung Padang itu ya. Itu hampir menyerupai sebuah perahu. Oh, model perahu. Ya. Jadi ya panjang gitu. Panjang gitu. Tetapi memiliki kubah di atas ya. Nah, itu besar, Mas. Besar. Lebih besar dari Borobudur. Kubahnya itu kubahnya ada di Borobudur. Kubahnya. Ya. Wah, Besar. berarti kalau misalnya kubahnya itu dipindah ke Borobudur, tertutup dong Candi Borobudur. Lebih besar dari Borobudurnya atau lebih besar dari kubah yang Borobudurnya? Ini maksud. Kubahnya ya lebih besar di Gunung Padang. Maksudnya kira-kira diameternya gitu. Seluas lingkungan yang ada di Borobudur. Kubahnya. Ya. Wah, Besar. berarti kalau misalnya kubahnya itu dipindah ke Borobudur, tertutup dong Candi Borobudur. Ya seperti itu. Hampir seperti itu. Oh, berarti bangunan Gunung Padang itu ada kubahnya dari batu, Mas? Iya. Dari batu. Batu. Makanya kan bagaimana cara pembuatan. Kubah utuh atau kalau di situ kan kayak batu-batuan yang ditempel jadi kubah atau gimana? Kalau kubah yang di Gunung Padang kayak batu kotak-kotak nih yang ditempel. Susun. Kotak-kotak yang Jadi ya ada dibentuk semacam seperti kayak kubah di Borobudur itu. Itu paling puncak itu. Iya. Di atasnya paling puncak. Jadi singgasannya sang raja, kita sebutnya sang raja ya. Atau itu dewanya. Oh, berarti bukannya terbuka ya? Dia tidak terbuka ya atasnya? Enggak. Atasnya nggak terbuka. Justru atasnya ketutup. Tutup. Jadi tutup ya memang itu ada macam ruang terbuka. Jadi kan bisa melihat ke arah masyarakat. Walaupun ketutup kubahnya, tapi di pinggirnya itu ada ruang, balkon lah. Ya semacam itu. Bisa melihat sekelilingnya. Jadi balkonnya itu ngelilingin gitu ya. Nah, kalau bicara bentuk perahu, ini kan perahu misalnya, kubahnya itu nutupin perahunya atau hanya di bagian depannya doang? Bagian di atas itu. Ya kubah yang besar itu. Ya, di atasnya aja. Di atasnya berarti bagian depannya aja ya. Ya, kan kalau perahu begini bentuknya, perahu. Ya, bentuk perahu. Nah, kubahnya di sininya apa di mana? Atas. Di depan itu. Ujung. Nah itu kata itu. Oh, artinya yang dimaksud bentuk perahu itu bentuk perahu begini.
Ya begini, bentuknya seperti perahu. Nah, Oh, ini bentuknya kayak perahu begini, ya manjang. manjang. Ini jalan nih, jalan Nah itu apa? tangga. Tangga. Nah itu berdasarkan suatu kasta ya, kasta atau pada masa itu ya. Ada kasta. Nah, di sini baru kubah itu. Ya, Berarti Gunung Padang itu luas tuh. luas sebenarnya. Kan yang kita temukan segini nih. Nah itu di situ pun itu ya di Gunung Padang itu adalah seperti bangunan tengahnya ya, itu seperti perahu. Tapi di sekeliling daripada lingkungan itu ada bangunan juga. Oh, ada bangunan juga Yang mengelilingi daripada komplek itu. Bangunannya apa? Bangunan ya semacam apa namanya, benteng gitu. Oh, benteng. Itu ada benteng. Ada candi-candi. Ya candi-candi, bukan kita menyebut candi ya, tapi ya itu anggaplah sebagai situs gitu ya. Oh, situs. Jadi di situ itu tuh dikelilingi oleh benteng. Ya Iya. benteng itu dalam bentuk arti benteng itu ya semacam seperti kayak bangunan gitu, bangunan tetapi memutar. Oh, bentengnya ini bukannya pagar, bukannya pagar yang batu-batuan itu bukan. Tapi bangunan-bangunan Bangunan-bangunan yang ngelilingin, katakan bangunan induk, yang mengelilingi bangunan induk. Nah, bangunan induknya itu tengah. Ya, bangunan induk tengah. Di sini ada benteng-benteng mengelilingi bangunan induk. Iya. Anggaplah situs atau candi-candi. Ya. Gitu. Nah, terus pemukiman warganya di mana? Itu ada ruang juga gitu, kalau ada itu gerbang gitu, ada. Pemukiman warganya, perkampungan. Di dalam situ juga ada. Oh, dalam situ ada, di luar itu juga ada. Perkampungannya itu dari batu juga atau gimana? Ya itu mengelilingi sama kan gitu. Enggak, bangunan dari batu. Pada masa itu ya seperti itu juga. Batu juga. Kita ada juga pun yang istilahnya di alam terbuka gitu. Itu bagaimana apa namanya, kebiasaan hidup sehari-hari pada masa itu. Tapi kan umumnya kan itu menggunakan suatu bangunan tempat tinggal. Berarti apa ya? Kalau saya menggambar itu megah sekali ya bangunannya. Kita melihat kan yang bangunan yang Gunung Padang itu yang hancur sekarang nih. Gunung Padang yang hancur, yang di atas. Oh, di atas itu ya. Kan hancur. Kubahnya di situ. Kubahnya di situ. Iya, jatuhnya ke situ juga, ke sana yang tahu. Kubahnya. Iya. Kubah. Iya. Kubahnya nutupin itu tadinya. Iya. Nutupin itu tadinya kubahnya. Untuk naro alat musik di mana? Ada di situ juga, pasti di bawahnya. Jadi kan tuh setiap apa namanya tingkat ya, itu ada semacam suatu tempat-tempat perhelatan ibadah apa itu berdasarkan tingkatan. Berarti ketinggian Gunung Padang itu sebenarnya lebih tinggi lagi, Mas, nggak segitu ya? Iya, kalau ada bangunan lebih tinggi lagi. Karena bangunan yang atasnya udah nggak tahu kemana ya. Ya, Jadi yang tersisa bangunan, katakanlah bahasanya bangunan yang bukan bangunan inti punya dewa lah. Ya. Gitu kan, kalau bangunan inti punya dewa paling atas. Katakanlah kita bicara bangunan, ini bangunan paling dewa nih. Berarti kalau tergerus zaman, ini yang hilang, ini bangunan dewa ini hilang ya. Yang ada yang di bawahnya, yang kelihatan ini sekarang. Oh ya, gitu ya. Jadi di Gunung Padang itu ada ruangan juga kan.
Ada ruangan. Nah, pintunya itu tuh dari atas itu bisa ke bawah. Oh, dari Macam tangga gitu. dari atas ke bawah ada tangga gitu. Iya. Gitu. Jadi kan rajanya itu ataupun apa dewannya itu. Jadi untuk di dalam ruangan itu tuh ya semacam pusat pemerintahan atau pusat apa lah kita gitu ya. Ada ruangan. Itu di Gunung Padang. Leluhur kita yang hijrah. Nah, dari Gunung Padang hijrah untuk menemukan tempat yang baru. Nah, yang akhirnya ketemulah daratan, yaitu yang dinamakan Galuh, ya kan? Nah, itu pada masa itu proses pembangunan yang keberapa, Mas? Yang ditinggalkan? Apakah yang bangun yang pertama ini, yang kedua atau yang ketiga? Dia meninggalkan itu. Jadi yang kedua. Yang kedua. Berarti di bawahnya itu sudah ada bangunan, dia bangun lagi yang di sini. Nah, kemudian leluhur kita ini hijrah. Berarti di bawahnya ada lagi bangunan. Ya. Oh. Jadi dari tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Itu seperti suatu gambaran. Menjadi sebuah proses alam. Jadi 3 generasi zaman gitu ya, itu menjadi sebuah proses alam. Seperti terjadinya Pulau Jawa ini gitu. Lagi menjadi 3 kan wilayah. Gitu. Jadi pemahaman daripada itu semua itu tuh kita kalau dipikirkan secara pemikiran gitu nggak akan ketemu gitu. Tapi dengan pahamian gitu ya, ataupun pemahamannya gitu ya, kita pelajarannya juga gitu ya, itu kita nanti akan secara naluri kita akan diberikan suatu penemuan pemahaman hal tersebut. Jadi makna dari itu ya kita harus bisa memberikan suatu kesadaran diri bahwa sesuatu itu ada yang berkehendak. Nah, seperti itu. Nah, di Gunung Padang leluhur kita punya anak nggak? Ada. Berapa anaknya? Ya kalau untuk cerita itu ya itu bisa digambarkan melalui suatu referensi aja gitu ya. Jadi penceritaan soal anak atau apa gitu. Dari sejarahnya itu ya, masuk ke wilayah yang disebut Jawa. Sana tuh pembangunan ke Jawa sampai ke mana? Seluruh Indonesia pembangunan. Ya artinya kan gini. Artinya pada saat leluhur kita meninggalkan Gunung Padang, ya kan, meninggalkan Gunung Padang, kepemimpinnya itu kan diserahkan ke anaknya, ya kan, diberikan ke anaknya. Nah, di Gunung Padang ini beliau punya istri nggak?
Ya, ada istri. Berarti ditinggalkan istrinya sama anaknya. ya diserahkan. Itu bukan tinggalkan, diserahkan. Maksudnya diserahkan gimana? Diserahkan, tetapi bisa dipantau. Disuruh dijaga gitu. Jadi Terus dia meninggal, dia pergilah. mm, Berarti anak istrinya di Gunung Padang, ya kan? Nah, dia pergi mencari daratan, ya kan? Nah, ketemu Galuh. Nah, di sana dia ketemu istrinya lagi. jadi kalau menurut apa sesuatu yang kepercayaan bagi masyarakat, misalkan reinkarnasi apa gitu ya, itu mengetahui bahwa itu istrinya di masa lalu. Oh, artinya ini bicara udah spiritual ya? Ya, itu Bicara. makanya Nggak. saya nggak bisa menggambarkan. Nggak gitu bisa, ya. memang tidak bisa masuk di akal lah. Artinya dia setelah berreinkarnasi, nah dia ketemu sama istrinya di masa lalunya. Ya, Oh, seperti itu. Oke. Nah, terus dia kan menggunakan perahu tuh, ya kan? Karena masih perairan kan, menggunakan perahu kan mencari daratannya. Nah, itu perahunya kayak gimana, Mas? Kalau kita lihat perahu kan kayak sampan gitu. Dia menggunakan perahu sampan atau kapal yang dia buat. ya jadi gini. Kalau pada perahu sampan, ya, itu mereka hanya beberapa orang saja yang menempati ya, menaiki gitu ya. Tapi ini besar, Oh, udah besar, kapal besar. perahunya besar. Hmm. Besarnya itu ya muatlah namanya rakyatnya gitu ya, pengikutnya gitu. Pengikutnya. Gitu. Nah, terus makanya di dalam suatu sejarah bangsa kita itu terkenal dengan perahu yang besar, ya artinya apa, jung perahu jung. Perahu jung itu kan artinya besar sebenarnya. Oh, yang ya memang terkenal ada perahu besar namanya perahu jong, gitu kan. Nah, perahu jong itu katanya yang di nama Cina. Indonesia itu zaman kerajaan. Berarti leluhur kita menggunakan kapal deh sebutannya. Jadi orang-orang kita dulu itu membangun sebuah peradaban itu dengan menggunakan perahu, kapal maritim. Jadi membangun sebuah perahu itu suatu teknologi, gitu. Teknologi yang akhirnya berkembang menjadi peradaban di luar sana juga. Nah, teknologi yang baik ada di situ dalam bidang perahu. Ya, Contoh, ya artinya leluhur kita itu mencari daratan dari Gunung Padang, mencari daratan itu berjalan mungkin berhari-hari, ya kan, menggunakan kapal besar ya, sebutannya kapal besar sebenarnya, yang bisa memuat rakyatnya lah, beberapa rakyatnya. Jadi ada sebagian orang-orang itu yang diajak sama leluhur untuk mencari tempat yang baru, ya, hijrah seperti itu kan, sampai ketemu permata lah, disebut permata itu karena kalau dari kejauhan nampak, kalau kita kan kayak Fata Morgana tuh, model Fata Morgana, ya, mungkin semacam itu ya Mas. Dari kejauhan ngelihat kayak ada yang berkilau gitu, apa gitu. Setelah didekati nggak taunya daratan gitu ya, seperti ya, itu. seperti itu. Itulah makanya
makanya leluhur kita nyebutnya permata itu ya, permata. Nah setelah dia sampai di daratan tersebut, nah rupanya di daratan itu yang disebut Galuh tadi itu ada peradaban, sudah ada peradaban. Nggak ada. Nah, salah satunya dia bertemu dengan istrinya di masa lalu. Akhirnya mereka kembali lagi dari sini mempunyai anak ya, gitu kan? Mempunyai dua anak kembar, dua anak kembar. Nah, terusnya kelanjutannya Mas, untuk peradaban yang di Galuh, dia untuk tempat tinggalnya bangun apa Mas? Kan kalau di sana kan candi Padang, Gunung Padang kan, Gunung Padang. Nah, kalau di sini peradaban apa yang dia bangun? Leluhur itu. Ya di Galuh itu ya, itulah awal suatu peradaban budaya. Dari budaya itu lambat laun dikenal sebagai kasih sayang. Budaya kasih sayang. Jadi akarnya itu adalah budaya. Untuk tempat tinggalnya, tempat tinggal beliau, Ada satu peradaban juga situ. Iya. Juga ada bangunan juga seperti kayak candi atau apa. kan kalau Galuh Purba itu ditemukan ada candi ya di batu-batuan itu, Ya candi. ditemukan candi gitu. Bahkan di pinggir kali itu juga ada candi bekas sisa-sisa bangunan candi yang di pinggir kali. Kalau yang itu pusat pemerintahan, jadi yang di Galuh Ciamis itu ya, itu pusat pemerintahan. Jadi, itulah yang disebut Pakuan pada masa itu. Itu zaman pewayangan. Enggak, udah masuk ke zaman kerajaan. Oh, berarti kalau zaman pewayangan, kalau kita bicara zaman pewayangan, itu bangunannya itu yang candi itu doang ya, yang sudah ditemukan itu. Galuh itu ya, karena Galuh Purba kan, sebutnya Galuh Purba kan, Galuh zaman pewayangan. Setelah itu kan anak-anak beliau dilepas, ya kan, dilepas untuk menjalankan misi kebudayaan dan budaya. Setelah itu kan, nah terus anak-anak beliau kemana, jalannya kemana tuh Mas? Jalur itu tuh penyebutannya bisa menjadi Jawa Dipa juga. Jalur itu bisa menjadi penyebutannya bisa menjadi Jawa Dipa. Dan satunya yang satu Prambanan, satu lagi ke Borobudur. Oh, berarti yang bangun Prambanan itu anak-anak beliau? Iya. Yang bangun Borobudur juga anak beliau? Melihat dari suatu misinya, misi beliau, misi anak-anaknya itu, yang siapa? Yang sebutannya kalau di pewayangan? Abimanyu dan Abiyasa. Nah, ini nama Abimanyu dan Abiyasa itu kan di zaman pewayangan. Ya, istilahnya artinya ada di tokoh wayang, ya kan? Tapi nama kali ini kan kita ngambil hanya gambaran saja Mas ya. Kalau nama aslinya beliau kan bukan itu, ya kan? Seperti itu. Nah, ini karena namanya belum bisa disebutkan lah ya. Ya. Namanya belum bisa disebutkan, kita ambil aja tokoh yaitu Abiyasa dan Abimanyu. Karena memang ini perjalanan beliau juga kan. Pewayangan ini perjalanan beliau juga. Abiyasa dan Abimanyu itu dari anak seseorang lah, secara leluhur gitu kan. Nah, Abiyasa dan Abimanyu. Nah, yang Abiyasa kemana? Ke Borobudur atau ke Prambanan? Apanya tuh? Perjalanannya Abiyasa, Borobudur atau Prambanan? Borobudur. Perjalanannya Borobudur. Abiyasa Borobudur, berarti Abimanyu ke Prambanan.
Nah, mereka mempunyai misi yang berbeda, tapi dalam jalur yang sama. Nah, artinya berarti kalau Abiyasa ke Borobudur, beliau lebih mengutamakan kebudayaan, budaya ya, budaya benar ya, lebih mengutamakan budaya. Dia bangun Candi Borobudur. Nah, kalau Abimanyu dia lebih mengutamakan pemerintahan. Terbalik. Terbaliknya itu gimana? Jadi Abimanyu itu bisa dikatakan tidak mau mengatur di luar di luar dirinya gitu lah. Jadi kalau istilahnya budaya, jalurnya Abimanyu adalah budaya. Dia bangun siapa? Abimanyu bangun apa, candi apa? Abimanyu itu juga tunggu dulu, bukan kita masalah bangun membangun gaya gitu ya. Tapi gini, Abimanyu itu dia tidak ingin memberikan suatu kehidupan mengandalkan sebuah gitu ya, tapi dia tetap memberikan suatu ajaran budaya aja gitu ya. Tetapi kalau Abiyasa itu kok kebudayaan, menyebar kebudayaan itu artinya apa? Jalurnya itu budaya dan kebudayaan itu memiliki suatu tujuan yang sama gitu. Menjadikan suatu negeri yang berbudaya gitu. Tetapi di samping daripada sejarah Abiyasa itu lebih banyak berhadapan dengan berbagai macam kepribadian, artinya dari berbagai macam negara, bangsa ataupun apa tuh di situ. Makanya terkadang itu ya, dari sejarahnya itu tuh banyak bercampur. Abiyasa itu tidak hanya memikirkan misalkan wilayahnya gitu ya, dia hanya memikirkan gitu ya wilayahnya aja gitu. Nggak keluar. Iya. Jadi di luar lingkup daripada itu wilayah. Arahnya ke budaya dan kebudayaan itu ya. Jadi nggak mencakup ke pemerintahannya itu. Enggak. Kalau Abimanyu begitu. Dari kebudayaan itu ya, lambat laun muncullah suatu peradaban yang membentuk suatu pemerintahan itu. Itu segmennya nanti ada di zaman dari jalur Abiyasa itu. Zaman kerajaan lah ya. Nanti ada di zaman kerajaan lah. Cerita itu ada di zaman kerajaan. Terus kira-kira Mas, ada nggak Mas? Mungkin ya yang ulasan kita yang terlupakan Mas. Gitu. Ulasan kita dari Jawa tadi sampai dengan Gunung Padang sampai dengan istilahnya di zaman pewayangan inilah. Ada yang terlupakan nggak Mas? Atau Mas Agus mau ngasih sekali lagi cerita, gambaran atau apa? Ya buat saat ini nggak ada gitu. Nanti kalau sempatnya memang kita punya kesempatan ada lagi kita akan beberkan. Banyak, tetap banyak. Jadi
ulasannya itu sampai di sini aja ya. Ya. Ulasan itu sampai di sini ya. Mungkin kalau rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya Mas ya. Ya. Mau bertanya gitu loh. Oke, saya tutup dulu ya. Boleh. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, demikianlah ulasan saya dengan Mas Agus tentang Jawa, atau kita mengulas tentang babat tanah Jawa, di mana di dalam babat tanah Jawa ini kami dari channel Generasi Bumi Merah Putih sudah membuat judul-judulnya. Nah, perjalanan leluhur bangsa Indonesia ada di zaman pewayangan, di zaman pemerintahan, sampai dengan zaman pemetaan wilayah. Nah, ikutin terus channel Generasi Bumi Merah Putih. Jangan tertinggal lah ceritanya, karena ceritanya itu bersambung. Kisahnya, ngobras sejarah kita tuh bersambung. Jadi jika kita terlewati dengan konten sebelumnya, kita nantinya nggak akan mengerti perjalanan sejarah leluhur bangsa Indonesia itu seperti gimana. Karena banyak benang merah dari perjalanan leluhur bangsa Indonesia itu yang hilang. Banyak catatan sejarah leluhur bangsa Indonesia yang hilang. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Nah, jangan pernah melupakan sejarah. Tetap ikuti ngobras sejarah dengan saya dan Mas Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Generasi Bumi Merah Putih.